Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai santelasma atau lemak berlebih yang biasa terjadi pada sekitaran mata. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Putri, tapi setelah ini kita akan masuk bersama dengan Dokter Bella. Sebelumnya Julia mau tanya ke Dokter Putri dulu. Berarti memang fungsi lemak itu mungkin bisa digambarkan kalau misalnya kita sedang membedah hati ayam begitu ya. Ada lemak-lemak yang mungkin melindungi rempelonya itu ya dok ya. Seperti itulah fungsi lemak. Berfungsi ya dok ya? Kurang lebih sama ya, memang fungsinya itu sebagai bantalan. Kalau kita lihat di hewan itu kan dia memang melindungi organ-organ untuk berada tepat pada posisinya. Sama seperti di kita, ada yang melindungi di jantung, melindungi di ginjal, di usus, di lambung. Itu untuk, kalau kita dulu kalau masih belajar, ngomongnya tuh penggantung sama penempelnya, supaya kalau kita bergerak itu dia nggak ikutan bergerak-gerak, nggak bertabrakan juga satu sama yang lain di dalam tubuh ya dok ya. Baiklah, langsung aja kita lanjut ke Dokter Bella, silakan. Oke, kita tadi udah jelas ya tentang pemeriksaan fisik. Nah, biasanya memang pasien-pasien itu dia bakal datang tadi ada timbul plak atau tadi timbul benjolan di atas mata. Ada juga yang di bawah mata juga ya. Dan sebenarnya itu awalnya dia kecil biasanya kadang-kadang, terus lama-kelamaan jadi makin pipih atau tadinya cuma satu bulat, terus tiba-tiba kok ada nambah lagi jadi 2, jadi 3 gitu ya. Tadi cuma di atas terus jadi ke bawah, dan memang awalnya nggak diperhatikan nih sama pasien biasanya, terus lama-kelamaan karena sudah melihat kok keestetikannya di mata, kok ini ada kuning-kuning di atas mata gitu ya, walaupun dia nggak sakit. Jadi makanya dia datang ke dokter, biasanya kayak gitu. Terus dia itu bervariasi juga ya, ukurannya itu 2-30 cm. Terus dia juga kadang-kadang satu mata aja, kadang-kadang bisa kedua mata gitu, tergantung tadi deposit lemaknya itu. Dan kenapa dia tadi juga di bawah mata yang karena tipis tadi ya lapisannya. Terus untuk pasiennya tuh nggak ada ngeluh, gatal juga enggak, yang lain-lain juga enggak gitu ya. Cuman karena tadi ada lesinya aja yang mengganggu penglihatan dan estetika. Nah, dan biasanya kalau pasien yang dengan santelasma ini karena memang dia itu adanya di kelopak mata, enggak mengganggu penglihatan gitu. Jadi waktu dites penglihatan sendiri itu enggak ada kayak kok jadi burem gitu, pandangannya nggak ada gitu ya, atau misalnya matanya jadi dalamnya jadi warna merah, itu pun juga nggak ada gitu. Ini untuk gambarannya bisa dilihat, jadi dia tuh kayak lebih pipih gitu ya, ada benjolan pipih, atau ini kalau ini di kedua mata. Kalau yang satunya lagi dia memang cuman di satu mata dan gak terlalu besar gitu, karena memang ukurannya bervariasi. Terus yang ini juga sama, 2 juga ya, mata kanan sama mata kiri gitu. Dan letaknya bisa di ujung kelopak mata atau dia di tengah-tengah gitu, dari kelopak mata itu sendiri. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya ya. Jadi setelah tadi udah dilakukan kan akan periksa laboratorium. Benar kata Dokter Putri tadi, kalau di pertama itu biasanya kalau di puskesmas kita ceknya itu adalah kolesterol total aja ya. Kolesterol misalnya lebih dari 200. Kalau emang penasaran nih mau tahu lemaknya, ada jenis-jenisnya lagi kan, dari lemak, misalnya lemak itu ada LDL, trigliserid sama HDL tadi. Nah itu biasanya kita akan lakukan pemeriksaan lanjutannya ya. Terus tadi ada juga bedanya si lemak jahat sama si lemak baik. Nah itu perlu diperiksa juga ya, supaya tahu nih sebenarnya kebanyakan lemak yang jahat atau yang baik gitu. Karena kalau yang bagusnya itu si baik yang lebih banyak, nggak apa-apa gitu ya, karena si lemak baik itu atau namanya HDL ya, high density lipoprotein itu, ini dia berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma ya. Ateroma itu sendiri adalah
dia tuh bisa memicu penyakit jantung. Jadi kayak ada sumbatan gitu. Kalau lama-kelamaan nanti itu bisa menyumbat dari saluran di pembuluh darah gitu ya. Jadi dia nggak bisa ada sumbatan tuh, jadi dia ngebantu untuk mencegah itu kalau si baik. Nah terus kalau si jahat yang si LDL tadi ya, low density, inilah yang menyebabkan terjadinya pembentukan dari ateroma itu sendiri. Jadi nanti bisa menyumbat pembuluh darah, bisa memicu penyakit-penyakit yang lain, salah satunya adalah penyakit jantung tadi gitu. Jadi perlu juga pemeriksaan untuk HDL dan juga LDL. Walaupun cuman tadinya taunya ini adalah santelasma gitu awalnya ya. Nah, terus gimana nih tata laksananya? Untuk tata laksananya sebenarnya ada yang non farmakologi sama farmakologinya ya. Kalau misalnya non farmakologi berarti nggak usah pakai obat nih. Karena tadi kelebihan dari kolesterol, maka yang perlu untuk dikurangi adalah makan makanan yang mengandung kolesterol tadi ya. Salah satunya jeroan, santan-santanan gitu, itu tuh memang benar-benar harus dikurangin minyak ya, goreng-goreng, itu semuanya mengandung yang namanya lemak gitu. Terus juga ada juga untuk pengangkatan dari si santelasmanya itu sendiri, jadi nanti ada terapi pembedahan juga gitu. Dan farmakologinya ya, berarti dia pakai obat. Sebenarnya obatnya itu untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Biasanya lebih sering dikasihkan untuk obat-obatan mengurangi dari serum lipidnya, walaupun sebenarnya pasien dengan yang lipid abnormal juga bisa kena si santelasma ini gitu. Jadi untuk mengurangi kadar kolesterol yang ada dalam tubuhnya. Nah ini ya, untuk kalau dirangkum kenapa bisa jadi mendiagnosis santelasma itu sendiri. Jadi pasien datang, kalau dia ada lesi ya di kelopak mata, terus nanti kita lihat, tanya pasien historinya gimana, di keluarga ada juga nggak yang kayak gini, atau memang dia udah punya kolesterol tinggi sebelumnya tapi dia nggak obatin ya. Terus juga dilihat apakah dia punya penyakit diabetes tadi, itu juga penting ya. Terus barulah kita kontrol nih, kita cek yang namanya blood lipid profile ya. Jadi nanti diambil profil lipidnya, kalau misalnya dia abnormal, kadar kolesterolnya itu biasanya lebih dari 200 atau lebih dari sama dengan 240 mg per desiliter ya. Terus nanti dilihat juga yang jahat tadi, LDL-nya. Biasanya LDL-nya itu lebih dari 160 mg. Dan kita harus lihat dulu apakah dia juga punya faktor ischemic heart disease ya. Lebih dari 2, misalnya dia ada nyeri dada, atau misalnya dia punya riwayat hipertensi sebelumnya, seperti itu. Nah kalau memang dia punya ada penyakit kolesterol tadi, yang kolesterol dicek lebih dari 240, maka diobatin dulu nih si kolesterolnya, pakai obat-obatan penurun dari lipidnya itu sendiri. Nanti ada golongan obat-obat tersendiri untuk menurunkan kolesterol, dan itu memang butuh untuk konsultasi ke dokter juga ya. Karena dosisnya itu juga harus disesuaikan, dan berapa kali minumnya pun itu juga harus disesuaikan, seperti itu. Jadi untuk bisa dikatakan penanganannya itu nggak harus langsung operasi ya, bisa Ya. dengan tindakan terlebih dahulu ya dok Ya, biasanya dengan obat-obatan terlebih dahulu. Kalau misalnya memang dia punya tadi kolesterolnya berarti yang lebih berbahaya gitu kan, berarti kita obatin dulu kolesterolnya. Baik, menarik sekali. Nanti akan kita lanjutkan usai jeda pada orang berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.